Aku segera berlari menuju asrama setelah membuang sampah tadi, lalu pergi ke kamar mandi untuk cuci tangan. Sedangkan Ana sudah di kamar dari tadi, lalu aku pun menyusulnya. Sesampainya di kamar, "Nah, besok malam kan haulnya Mas Syah yang ke-39 kan?" tanyaku pada Ana yang sedang memotong kukunya. Ana hanya bergumam dan terus fokus pada kukunya yang dipotong. "Ya berarti hari ini dan besok hari yang sangat melelahkan dong," sambungku lemas. "Iya aja, kan harus bersih-bersih seluruh pondok. Bakal patah semua nih tulang," jawab Ana akhirnya. "Ya gitu deh, tapi ndak apa-apa, kita ngarep barokahnya," sambungku. "Amin," jawab Ana. Hari sudah siang, kami pun para santri baik laki-laki maupun perempuan sudah membersihkan asrama masing-masing. Mulai dari menyapu halaman, nyapu koridor sampai altar pondok. Ada juga yang ngelap kaca, sedangkan aku dan Ana bagian ngepel altar pondok yang akan ditempati para tamu-tamu undangan kiai. "Nah, ini air busanya udah kotor banget nih, aku ganti dulu ya," ucapku pada Ana. "Iya, ganti aja dengan air yang bersih Jah, itu udah kotor banget," jawab Ana. "Iya," jawabku singkat. Aku pun meninggalkan Ana di altar sendirian, sedangkan aku pergi ke kamar mandi pondok untuk mengambil air yang bersih. Aku berjalan di koridor pondok yang sudah dibersihkan oleh santri yang lain. Karena air busa yang di ember terlalu berat, aku berhenti sebentar menunduk dan mengangkatnya dengan kedua tanganku dengan kutekankan ke dadaku. Tapi tiba-tiba saat aku berjalan beberapa langkah, aku terpleset karena kakiku licin disebabkan karena ngepel tadi. Jadi ya otomatis aku jatuh di koridor dan biur. Air busa itu tumpah dan mengotori koridor pondok yang sudah dibersihkan tadi. Tapi kok embernya ndak ikut jatuh ke lantai ya? Kan airnya udah tumpah. Lah embernya nyangkut di mana? Dan betapa terkejutnya aku sangat mengetahui ember itu menyangkut menutup kepalanya seorang yang sudah basah kuyup kena air busa. Segera aku berdiri dan mengambil ember itu dari kepalanya. Alangkah terkejutnya aku saat mengetahui orang yang kena guyur itu adalah orang yang sama yang mandi sampah tadi pagi karena aku tabrak. "Duh, maaf nggih Kang, beneran saya ndak sengaja. Kaki saya licin soalnya." Aku sudah memelas di hadapan laki-laki itu, sedangkan dia masih saja membeku seperti tadi pagi, dengan tatapannya yang seakan ingin membunuhku. "Kamu akan membayar semua perbuatanmu ini." Setelah berkata seperti itu, laki-laki itu pun berlalu meninggalkanku yang sudah membeku di koridor. Aku jadi takut, apa maksud perkataannya itu? Apa dia mau membunuhku? Sudahlah, aku pun segera menuju kamar mandi. Malam haulnya Mas Syekh pun tiba. Semua para santri sudah sibuk membantu para mbak-mbak dalam. Ada yang di dapur menyiapkan makanan, ada yang sedang menunggui tamu undangan dan semacamnya. Sedangkan aku sudah merenung sendiri di salah satu kursi di halaman pondok yang sudah disiapkan untuk para tamu undangan. Aku terus memikirkan perkataan laki-laki tadi. Apa maksudnya? Aku harus membayar perbuatanku. Tiba-tiba, "Khadijah, kamu kenapa sih?" Ana datang dari arah belakang menepuk punggungku. "Hah, ndak apa-apa kok nah," jawabku sedikit terkejut.
Ndak apa-apa kok wajahnya lesu gitu, tanya Ana. Cuma capek aja Nah, kan kamu tahu sendiri gimana sibuknya hari ini, jawabku. Udah, bentar lagi capeknya pasti hilang deh. Semua lelah ini akan terbayar dengan pemandangan yang menyejukkan mata, sambung Ana dengan tingkah alainya. Maksud kamu? Tanyaku singkat. Kamu tahu ndak, bentar lagi pembukaan acaranya akan dimulai dengan Marawis cowok yang vokalisnya Gus Alwija, jawab Ana bersemangat. Oh iya ya, aku kan juga ndak pernah tahu seperti apa Gus Alwi, sambungku pada Ana. Iya, jadi malam ini Gus Alwi pasti akan membawakan hadroh yang sempurna banget. Duh, senengnya, sambung Ana. Sebenarnya aku biasa saja sih, walaupun Gus Alwi yang akan jadi musyidnya. Tidak terlalu penasaran dengan Gus Alwi itu. Ya meskipun ada rasa pengen tahu juga, dikit tapi. Acara pembukaan pun akan dimulai. Semua santri dan tamu undangan sudah duduk di kursinya masing-masing. Aku dan Ana duduk di kursi barisan ketiga dari depan, jadi bisa sangat leluasa melihatnya. Itu pun karena Ana yang udah ngebet pengen duduk di muka. Aku sih nggak malu, tapi ya demi Ana, aku ngikut aja. Saat kelompok Marawis cowok udah naik ke atas pentas, satu persatu tepuk tangan pun sudah terdengar sangat riuh, apalagi dari kursinya para santriwati ini. Duh, ndak tahu deh yang mau ngomong. Para grup Marawis sudah duduk bersila dengan rapi di atas pentas, tapi aku tidak tahu yang mana yang Gus Alwi-Fahri, karena aku tidak banyak kenal dengan santri Jawa, hanya Kak Azam yang aku tahu. Nah, yang mana sih Gus Alwi-Fahrinya? Tanyaku pada Ana. Itu loh Jah, yang pakai baju warna putih sendiri, yang baju kokonya ada garis-garis warna hitamnya, jelas Ana padaku. Yang duduk paling tengah itu, tanyaku lagi. Iya Neng, gantengnya subhanallah kan, jawab Ana. Oh, yang itu toh. Iya sih ganteng, jawabku. Kok pakai gantengnya pakai sih Jah, tanya Ana. Iya ganteng, puas, jawabku pada Ana. Hehehe, kan emang ganteng, jawab Ana cengengesan. Lama-lama aku perhatiin kok, kayak pernah lihat tuh orang ya, tapi di mana? Aku berusaha mengingatnya, dan betapa terkejutnya aku saat aku menyadari bahwa beliau adalah orang yang sama yang tadi pagi aku tabrak, dan orang yang tadi siang kena guyur air busa. Ya Allah, jadi itu, kalimatku tidak sampai, kerongkonganku seakan-akan kering dengan tiba-tiba. Kamu kenapa aja, kok kayak orang kebakaran jenggot gitu, tanya Ana padaku yang sudah kebingungan melihat ekspresiku. Nah, kamu bohong kan? Bukan itu Gus Alwi-Fahrinya, tanyaku pada Ana tak percaya. Bohong, gimana lawang bener kok itu Gus Alwi-Fahri. Kalau ndak percaya tanya aja yang lain, jawab Ana. Mati aku, mana tadi siang dia ngancam aku harus tanggung jawab lagi. Sekarang aku harus bagaimana? Mana kayaknya itu Gus ngeliat aku dari sana. Pasti dia ingat aku deh. Aduh, aku harus gimana? Abah, Umi, Khotijah takut. Bersambung. Maaf gaji. Hahaha.